Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatang Mulyana. Saya selaku penguji di LSK Otomotif Teknik Sepeda Motor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan suatu ide atau gagasan berkenaan dengan pengakuan hasil sertifikasi oleh berbagai pihak. Ide gagasan ini merupakan salah satu tugas ataupun prasyarat untuk mengikuti pelatihan master penguji di LSK. Baik Bapak dan Ibu, hal pertama yang akan saya sampaikan adalah berkenaan dengan latar belakang pentingnya sertifikat kompetensi. Kenapa sertifikat kompetensi ini penting? Mengingat ada berbagai hal yang menjadikan acuan pentingnya sertifikat. Poin yang pertama, kita bisa lihat bahwa globalisasi, perkembangan teknologi sangat menuntut persaingan baik produk maupun jasa. Produk ya berarti dengan kualitas produk. Kalau di otomotif adalah spare part contohnya. Kalau jasa contohnya di teknisi atau SDM. Nah itu adalah membutuhkan persaingan ya, baik dari teknisinya maupun kualitas spare partnya. Kemudian menjadi latar belakang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia SDM-nya, di mana ini merupakan intellectual asset yang sangat penting dalam mendukung produktivitas dan persaingan pada suatu perusahaan ya. Kemudian yang ketiga, kita tahu juga bahwa pada tahun 2015 sampai saat ini pemerintah sudah mengimplementasikan yang namanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu di dalamnya terdapat aliran bebas tenaga kerja yang terampil. Maksudnya SDM yang punya kompetensi yang baik, dia boleh bekerja di negara-negara ASEAN, baik itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina. Begitu pula dari Malaysia ingin kerja di Indonesia, selama mereka punya keahlian, mereka berhak untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Itu kebijakan yang pemerintah tentukan melalui MEA tersebut. Nah, dari tiga hal ini, maka pemerintah membuat suatu ketentuan untuk mendukungnya, yaitu dengan mengeluarkan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah inilah yang menjadikan acuan baik itu lembaga pelatihan, kemudian LPK, LKP, dunia pendidikan untuk melaksanakan proses pendidikannya atau pelatihannya. Nah setelah proses pelatihan maka akan keluarlah yang disebut dengan sertifikat kompetensi. Nah selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita menjelaskan latar belakang ini, kita akan masuk ke manfaat sertifikasi ya. Manfaat sertifikasi ini akan dilihat dari dua sisi ataupun dua pemakai dan istilahnya pengguna lah ya. Pertama dari sisi pengguna, yaitu manfaat bagi dunia industri. Nah ada tiga hal yang menjadi keuntungan atau manfaat sertifikasi bagi dunia industri. Pertama, membantu industri meyakinkan pada kliennya, dalam hal ini mau perusahaan lagi atau konsumen, bahwa produk atau jasa yang telah dibuatnya itu adalah hasil dari tenaga-tenaga yang kompeten ya. Karena tadi tenaga kerjanya memiliki sertifikat kompetensi. Kemudian yang kedua, akan membantu pihak industri juga dalam rekrutmen untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil ya. Dengan adanya sertifikat kompetensi, si pihak industri akan mudah untuk mendapatkan tenaga kerja yang kompeten, yang terampil. Kemudian yang ketiga, akan membantu juga industri dalam sistem pengembangan karya si karyawannya dalam menentukan upah, produktivitas berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Sebagai contoh, teknisi yang memiliki kompetensi jenjang 2 tentu akan berbeda dengan jenjang 3 mengenai pengembangan karyanya maupun upahnya. Nah, di sana sebagai acuan sekali lagi bagi pihak industri untuk menentukan pengembangan karya dan upahnya ya. Itu dilihat dari sisi industrinya. Kemudian yang kedua, kita lihat dari sisi sertifikat bagi tenaga kerjanya ya. Bagi istilahnya kalau di bengkel teknisinya. Nah, pertama, akan membantu tenaga kerja meyakinkan kepada industri bahwa dia ini memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan industri ya. Jadi tampak pede si orang yang memiliki sertifikat kompetensi itu. Yang kedua, membantu tenaga kerja dalam merencanakan karyanya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensinya. Tadi ya, dia dari jenjang 1 punya jenjang 2, jenjang 3, jenjang 4, dan itu akan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dan jenjang karyanya itu. Yang ketiga, membantu tenaga kerja dalam memenuhi prasyarat atau ketentuan regulasi pemerintah, di mana saat ini semua
teknisi, profesi itu mesti memiliki legalitas sertifikat kompetensi ya. Makanya dengan adanya sertifikasi ini akan memudahkan mereka untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Yang keempat, membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara. Tadi karena ada MEA itu. Nah, berikutnya akan membantu juga tenaga kerja dalam promosi kompetensinya di bursa kerja yang lainnya. Itu berkenaan dengan manfaatnya. Nah, berikutnya kita mesti lihat kondisi di lapangan seperti apa sih ya mengenai pengakuan sertifikat ini. Nah, karena tadi di awal saya bahas bahwa saat ini saya akan menyampaikan gagasan berkenaan dengan pengakuan sertifikat kompetensi di lapangan. Nah, saya akan titik beratkan dalam 3 hal ya yang mengakui hasil sertifikasi atau sertifikat kompetensi ini. Pertama akan dilihat dari sisi dunia usaha dan dunia industri atau dikenal dengan DUDI. Nah, kita tahu bahwa setiap dunia usaha khususnya di perbengkelan ya, baik itu Honda, Yamaha ataupun yang lainnya, mereka teknisinya itu pasti memiliki sertifikat kompetensi. Tapi selama ini yang dipakai oleh mereka adalah sertifikat dari DUDI. Contoh, Honda mengeluarkan sertifikat kompetensinya, Yamaha mengeluarkan juga. Nah, saat ini pemerintah coba masuk dengan sertifikat LSK-nya. Nah, setahu pemahaman kami, saya pribadi, saya pun sebagai pengusaha di bidang perbengkelan, bahwa sertifikat DUDI saat ini lebih diakui keberadaannya di bengkel sama pihak ATPM khususnya ya dibanding sertifikat LSK. Ini menjadi tanda tanya, apa penyebabnya? Ya. Kemudian yang kedua, pengakuan dari masyarakatnya ya berkenaan dengan sertifikat kompetensi. Ini pun sama, setahu pengalaman saya melihat fakta di lapangan bahwa sertifikat DUDI lebih dipercaya kualitasnya dibandingkan dengan sertifikat LSK ya yang saat ini kita lagi kembangkan. Nah, sementara itu kalau dilihat dari sisi yang ketiga yaitu pemerintah, karena memang melalui BNXP di sini kementerian ya, karena sebagai penggagas, karena sebagai pemfasilitasi kebutuhan masyarakat, memang sertifikat ini sudah diakui gitu, tapi dalam lingkungan pemerintah baik itu oleh Kemendikbud, Kementerian Tenaga Kerja maupun di Kementerian Perindustrian. Nah, kita baru sampai di sini Bapak Ibu ya pengakuannya. Ya di pemerintah sudah oke, sedangkan di dunia usaha dan masyarakat masih tanda tanya seberapa besar pengakuannya itu. Nah, berikutnya kita akan lihat permasalahan kenapa masih rendahnya di dua pihak ini ya Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat permasalahan yang terjadi kenapa masih rendahnya pengakuan hasil sertifikasi ini. Yang pertama tadi dari pihak DUDI kenapa sih gitu kan? Nah, kita bisa lihat salah satu penyebab permasalahan rendahnya pengakuan sertifikat itu adalah kompetensi pemegang sertifikat belum sesuai dengan tuntutan DUDI. Bapak Ibu, memang kalau kita lihat di SKKN itu udah jelas ya jenjang 2, 3, 4-nya. Kemudian kompetensinya, unit kompetensinya apa. Tapi fakta di lapangan banyak yang mempengaruhi aspek-aspek tersebut ya. Ada 4 hal nih saya kelompokkan ya permasalahan. Pertama, kompetensi instrukturnya, terutama untuk aspek profesional. Profesional itu teknikalnya gitu ya. Banyak instruktur di LKP yang belum menguasai betul perkembangan teknologi otomotif sepeda motor sehingga pada saat menyampaikannya itu agak ketinggalan ya. Dalam tanda kutip penguasaannya. Kemudian yang kedua, mentalitas penguji pada saat melaksanakan uji kompetensi. Nah, ini mesti ada penyamaan persepsi. Pada saat di rubrik penilaian ya, yang pernah kami buat juga, kenapa mesti ada lebih detail dan jelas ya rubrik ini untuk penyamaan persepsinya. Yang ketiga, sarana dan prasarana TUK pada saat uji kompetensi. Masih ada beberapa TUK yang khususnya untuk jenjang 2, 3, 4 belum sesuai spesifikasi. Dan itu mesti dilakukan pembenahan ya. Dan yang keempat mengenai teknis pelaksanaannya, ketentuannya satu penguji mesti menguji berapa, maksimalnya alat yang mesti tersedia minimalnya berapa, itu yang mesti dikaji dan dilihat lagi ya. Itu dari sisi pemegang sertifikat. Satu hal lagi, dari sosialisasi terhadap sertifikat kompetensinya nih ya. Kenapa masih rendah pengakuan? Selain kompetensi pemegangnya yang masih rendah ya, belum sesuai tuntutan DUDI, tapi sosialisasinya masih banyak. Pertama, DUDI juga belum mengenal baik mengenai sertifikat kompetensi khususnya dari LSK ini, kualitasnya seperti apa, bahkan mungkin LSK sendiri juga nggak tahu apa itu LSK di DUDI itu. Kemudian yang kedua, kerjasama antara asosiasi profesi dalam hal ini misalnya LKP juga dengan DUDI itu masih
minim lah, paling dengan usaha-usaha yang kecil. Kemudian yang ketiga, mengenai marketing kualitas sertifikat LSK pada berbagai media, online, offline, media sosial, untuk menginfokan bahwa sertifikat LSK itu ada dan memiliki kualitas yang baik. Itu ya promosinya yang mesti diperhatikan. Baik Bapak Ibu, setelah permasalahan ini kita akan masuk kepada gagasan atau ide ya untuk meningkatkan pengakuan hasil sertifikasi ini. Tadi dijelaskan juga bahwa pengakuan khususnya dari Dudi dan masyarakat masih rendah dengan permasalahannya dua hal. Nah, gagasan apa yang bisa kita lakukan untuk solusi dari permasalahan yang tadi? Yang ke satu ya. Nah, untuk permasalahan kompetensi pemegang sertifikat dalam hal ini untuk peningkatan kompetensinya agar sesuai dengan tuntutan Dudi, ada 3 hal utama yang mesti kita benahi dan perhatikan kembali. Pertama adalah kompetensi instruktur yang mesti dikaji. Pastikan instruktur LKP memiliki sertifikat kompetensi dan pengalaman di Dudi. Ya kalau nggak punya pengalaman kerja ya pernah magang di Dudi dengan ketentuan yang nanti dibuat ya aturannya seperti apa. Kemudian yang kedua, ketentuan dan aturan teknis pelaksanaan uji kompetensi mesti dikaji lagi tadi ya. Jadi di dalamnya istilahnya aturannya satu penguji mesti berapa siswa, kemudian maksimalnya, kemudian juga tahapan-tahapannya itu mesti dibuat aturan yang baku yang memudahkan penguji pada saat menguji dan kejelasan juga pada siswa ataupun peserta didik yang diuji. Kemudian yang ketiga, membuat standarisasi sarana prasarana TUK berdasarkan jenjangnya. Ini yang mesti dipahami juga Bapak Ibu. Saya pernah uji di lapangan khususnya di otomotif TSM, memang kadang terkesan dipaksakan juga. Misal siswanya ada 3, fasilitasnya hanya 2, sehingga pas pelaksananya agak bermasalah gitu, dan tentunya akan berakibat terhadap kompetensi pemegang sertifikatnya ya. Ini yang paling penting. Kemudian yang berikutnya permasalahan itu dari sisi sosialisasi ya. Sosialisasi tadi supaya lebih dikenal sertifikat kompetensi, maka MOU antara asosiasi profesi ataupun LKP dengan Dudi itu mesti ditingkatkan ya. Itu mesti diperbanyak gitu. Mungkin satu LKP mesti bekerja sama dengan 3, 4, 5 Dudi. Kemudian LKP pun di sini mesti aktif meningkatkan kualitas lulusannya ya. Sehingga betul-betul dipercaya oleh Dudi ya, kualitas lulusan LKP yang memiliki sertifikat ini sesuai dengan kebutuhan Dudi. Ya tadi dengan membenahi di internal ini ya yang atas. Kemudian yang ketiga tadi saya bahas promosi uji kompetensi ya, baik di media massa, kemudian media sosial, offline, online itu terus dimaksimalkan ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan gagasan peningkatan pengakuan hasil sertifikasi. Intinya kita masih lakukan pembenahan terhadap pemegang sertifikat dan sosialisasi dari sertifikat kompetensi. Terima kasih atas kerjasamanya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam kompetensi.